Semua persoalan hidup mudah diselesaikan dengan ini. Ternyata terkadang persoalan yang rumit di rumah tangga pun bisa selesai dengan senyuman. Alhamdulillah. Ya. Ketika jembatannya dibangun, makanya kan banyak persoalan tinggi itu hempas di atas sajadah kan? Ya kan? Ketika sajadah dibentangkan, lalu kemudian sujud kita ibadah, keluar air mata itu tuntas persoalan kan? Ya. Tapi tidak sedikit persoalan yang kecil menjadi membesar, karena kata Nabi itu tadi di hadis qudsi banyak mainnya. Yang ditampilkan tuh kedudukannya, ya, harta bendanya, egosentrisnya dan sebagainya. Ya, demikian dalam problem kehidupan sosial, di pekerjaan, di bisnis dan sebagainya. Jadi kalau takwanya meningkat, wa man yattaqillaha. Masih ingat teorinya dulu? Kalau ada kata man, ya, man nanti masuk dalam isim mausul, itu artinya ayat itu ditujukan untuk setiap personal hamba. Maka cara memahaminya, ini ayat untuk saya. Hei Adi Hidayat, gitu cara memahami ya. Anda silahkan siapapun namanya ya. Hai Adi Hidayat, kalau takwamu engkau tingkatkan, aku berikan solusi. Yaj'al lahu makhraja, dan enggak pakai alif lam makhrajanya. Nanti saat masuk ke situ kita i'rab insyaallah. Di i'rab itu dibedah secara bahasanya. Ya, itu surah 65, kita masih di surah kedua kan? Ya. Itu umum, nakirah itu nggak bisa dibatasi. Ya, artinya di semua aspek persoalan kehidupan, kalau kita tingkatkan takwa, itu diselesaikan oleh Allah, dimudahkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan segala jenis rizki itu kan bukan hanya uang, pakaian, tidak. Keturunan, ketenangan, kenyamanan itu bentuk rizki. Itu bentuk rizki. Itu diberikan oleh Allah kemudahan bahkan dari sisi yang tidak kita duga. Ya, ilmu sering saya katakan kan? Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Engkau tingkatkan takwamu kepada Allah, Allah tambahkan pengetahuan. Itu janji Allah. Karena itu orang dulu gak pernah mereka belajar sebelum mereka meningkatkan sholat. Kan selalu saya pesankan dua hal kan? Ya, adik-adik ini ya, kalau mau belajar diberikan oleh Allah tambahan pengetahuan, cepat memahami sesuatu, jaga dua hal. Sholat, Quran. Ingat itu ya, sholat, Quran. Orang dulu semua begitu. Jadi mereka tingkatkan sholatnya dari kecil itu, sholat jaga, terutama latihan subuh dulu tuh. Ya, sholat subuh latihan dulu, karena banyak berkahnya. Itu yang paling banyak disaksikan, termasuk semua malaikat menyaksikan. Malaikat malam dan siang itu semua tugasnya itu dikerjakan malam dan siang yang sif-sifan untuk subuh, mereka semua menyertai. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-78. Ya, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ya. Jadi kata Nabi SAW, sungguh inna malaikatal laili wa malaikatal nahari, malaikat yang bertugas di malam dan di siang itu menyaksikan semua bacaan-bacaan yang dilakukan di waktu subuh. Karena itu orang dulu itu sebelum subuh udah siap-siap. Makanya saking berharganya waktu subuh itu, karena dimulai pergerakan berkehidupan, termasuk oksigen juga bertebaran, ya kan? Karbon dioksida diserap, ya oksigen keluar kan? Makanya ayatnya di Quran surah ke-8 At-Takwir itu ayat 18, ya was-subhi idza tanaffas. Kalau subuh itu tiba, tanafas. Maka peredaran kehidupan itu dimulai, nafasnya dimulai, matahari mulai muncul, ya? Bunga-bunga pun sejuk, nyaman, oksigen banyak keluar. Makanya mahal subuh itu. Disiapkan, mereka tunggu sebelum subuh udah bangun. Nah, itu waktu yang paling ideal tuh, 1 jam menjelang subuh itu. Jernih, cara berpikir tenang. Ya, kembali ke Quran surah Al-Muzammil itu di ayat yang ke-6, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Kalau Anda bisa bangun tuh di antara sekian malam, khususnya yang mendekati kepada subuh, sepertiga malam terakhir, itu sentuhannya ke jiwa menjadi kuat dan keingatan itu dahsyat. Kalau pengen lihat risetnya orang barat ya tentang bagaimana bangun menjelang subuh itu, ya di sepertiga malam silahkan cek risetnya itu. Suasana yang paling menenangkan, meneduhkan, membuat konsumsi berpikir itu sehat dan cepat memahami sesuatu, itu waktunya. Dan kita punya ayatnya. Dipraktikkan nggak gitu? Dia ternyata diminta tahajud itu bukan hanya diminta bangun malam supaya pintar, ya kan? Supaya emosi stabil, supaya tenang, supaya terkoneksi tinggi dengan Allah. Puncaknya apa? Ini supaya dapat solusi. Pengetahuan bertambah. Ingin bahagia, Al-Baqarah di akhir ayat 189, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, engkau akan cenderung bahagia.
Karena itu di Al-Baqarah di ayat 21 ujungnya ditutup dengan kalimat takwa, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tafsir ini nyambung ke yang sebelumnya yang dengan ke Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan jin, jangankan manusia, bahkan jin. Kemudian di ujung ditutup la'allakum tattaqun, supaya kalian mampu meningkatkan takwa. Dan kenapa ya Allah mesti meningkat takwa? Dijawab, supaya hidupmu mudah.